Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Mudah pertanyaan. Bagi tuan-tuan mau bertanya, silakan lewat tulisan. Kemudian di alam maya, silakan bertanya di chat Zoom, fitur di Zoom. Bisa bertanya di sana. Dan ini saya bertanya dulu, kalau kita melihat bahwa Ustaz Somad juga tidak lepas dari dunia kepenyairan, dari diksi-diksi yang dipakainya ketika ceramah, dari gayanya, malahan ketika beliau ini mendapat gelar adat Datuk Seri Ulama Setia Negara, beliau berpidato justru menggunakan syair-syair, dan itu sangat mengejutkan dunia sastra Indonesia. Apalagi beliau menyampaikan syair itu dengan teks rangkaian kertas-kertas yang sama-sama sehingga menampilkan satu pertunjukan. Nah, pertanyaannya sekarang, adakah sejauh mana dunia kepenyairan atau syair ini berpengaruh kepada Ustaz Somad? Apalagi Ustaz Somad ini hidup dengan Melayu yang tidak lepas dari keadaan itu, dan mungkin ada sesuatu yang berkesan di hati Somad mengenai kepenyairan ini. Silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu mawalah. Yang saya hormati Abang Da, Ustaz juga, sahabat kita semua, Tuan Taufik Ikram Jamil, kemudian hadir bersama kita Tuan Aris Habibah, Tuan Samsudin Adlawi, kemudian Eko Ragil Ar-Rahman, Demi Kurnia, Tuan Sokani Karim, dan hadirin hadirat tak dapat disebut satu persatu. Hadir dulu bersama kita Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat Tuan Haji Al-Mahdinar LC beserta rombongan. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan dari Tuan Taufik Ikram Jamil, saya dengan syair, saya masih ingat dulu almarhum Muhammad bercerita, kata dia, kita ni mestilah macam melukut di tepi gantang. Jadi karena kita masih kecil, saya tanya, melukut itu apa, Mak? Masa itu bayang saya, dia ambil tang waktu menanti padi. Jadi ada ujung padi yang patah. Kata dia, inilah melukut itu. Melukut di tepi gantang. Gantang itulah segoni besar beras. Jadi kalau kita ni supaya tak angkuh sombong, senantiasa kita ni merasa di hadapan Allah itu macam melukut di tepi gantang. Kita pandanglah orang-orang ni semuanya gantang-gantang, sedangkan kita ni hanya melukut kecil. Jangankan satu mut padi, satu kaleng susu padi, sepadi pun tak penuh. Jadi kalau kita merasa diri kita besar, maka kita dihinakan Allah. Jadi lebih dulu masuk syair ke kepala saya, baru ayat dan hadis. Belakangan barulah saya belajar ayat Quran, barulah belajar hadis. Man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya kepada Allah, illa rafa'ahullah, maka Allah mengangkat derajat dia. Karena mak saya tak sekolah agama, ayah sibuk mencari nafkah, mak mendidik, tapi didikan itu dengan syair. Kemudian ketika banyak ujian-ujian dalam hidup, kata dia begini, tak mati tua ketika berani. Apa artinya? Orang itu berani, kau tua. Tak mati tua ketika berani. Kalau ada orang menikah, orang berani boleh menikah, tapi orang bertuah tak mati. Kalau ada tuah di badan, pasir pinggan gak menjadi intan. Tapi kalau badan celaka, intan di tangan, itu dia ambil. Kemudian saya ini orangnya lembut. Kalau berceramah saja suara menggelegar. Kalau berkawan, banyak hak-hak saya dimakan orang, dan saya tak melawan. Dan banyak orang hutang tak bayar. Jadi kata mak, begini kata dia, bumi berkelikir, langit bertembaran. Salah-salah fikir, uang-uang baik jadi hamba orang. Bumi berkelikir, langit bertembaran. Bumi berkelikir itu maksudnya bumi ini berbatu-batu kecil. Langit bertembaran, merah menyala kalau matahari mau tenggelam. Salah-salah fikir, uang baik jadi hamba orang.
Salah-salah fikih maksudnya kalau kita tidak berpikir lurus, orang baik jadi hamba orang. Awak kalau baik dipijak orang kepala kita. Kau kalau terlalu baik, so kau jadi hamba orang. Sesuai dengan ayat Al-Quran, la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika. Jangan sampai tanganmu kau letakkan ke tengkuk, pelit, bakhil, kedekut. Wala tabsutha kullal basti. Jangan pula terlalu memberi sampai tak ingat diri. Jadi lebih dulu syair-syair itu masuk ke kepala saya sebagai seorang Melayu, barulah saya sebagai seorang Muslim yang mengerti Quran dan Sunnah. Maka dalam satu hembusan nafas, saya ingin kita orang Riau, orang Melayu, satu hembusan nafasnya dia sebagai seorang Melayu yang berbudaya, dia juga seorang Muslim yang beragama. Jadi tak ada benturan antara adat istiadat dengan ajaran agama. Agaknya begitu tuan. Ini memang luar biasa. Berarti memang ada virus syair dalam kehidupan Ustaz Somad. Dan alhamdulillah, dan itu berarti bahwa Ustaz Somad ini sudah mengenal syair itu mulai dari kecil, dan demikian juga. Misalnya Sapardi Djokarbon yang meninggal tadi, juga si Ajib Dorsudi yang meninggal juga mempelajari sastra dari kecil, dan ini juga berkelanjutan terus menerus. Ya alhamdulillah, syair juga terus ditulis. Sekian generasi ada. Tadi kita sudah panggil generasi yang 60-an, sekarang coba kita dengar generasi 20-an, penyair Riau, Eko Radel Ar-Rahman, dipersilakan. Saya sampaikan juga bahwa ada salam dari Datuk Seri Setia, Datuk Seri Lela Budaya Rida Kliamsi yang mengikuti acara kita lewat Zoom. Juga ada anak Gubernur Riau Arifin Ahmad, Joyce yang menyaksikan kita lewat YouTube di Australia, dia sekarang berada. Dan kemudian saya ulangi lagi bahwa kita bisa bertanya di chat fitur Zoom dan langsung sini. Silakan Dinda menapik berbagai suara di tingkat nasional. Ini satu kebanggaan kita. Dan kalau kita dengar tadi Ustaz bahwa dia juga bicara soal bagaimana soal moral pada ibu apa semacam. Dan kita juga mengetahui bahwa kondisi awal kepenyiaran ini begitu penting di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kalau menurut Ustaz di kepenyiaran di posisi dipandang dari segi Islam? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini selalu kita baca malam Jumat. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak pernah mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ma yanbaghi lah, dan syair itu tidak layak untuk dia. Kata-kata kalimat ini seolah-olah berpandang negatif terhadap syair. Tak layak syair itu bagi Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Karena dulu zaman jahiliyah penyair itu banyak penipu, pembohong. Dia mengolah sedemikian kata begitu indah karena dia menginginkan sesuatu yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ketika datang Nabi Muhammad SAW, ketika akan berperang, Nabi punya seorang sahabat yang hebat bersyair namanya Hasan bin Sabit. Kalau mau perang, Hasan bin Sabit itu dipanggil Nabi untuk membacakan syair-syair. Hai Hasan, bacakan syair untuk membangkitkan semangat perang. Oleh sebab itu, hari ini penyair-penyair mesti membangkitkan semangat umat, khususnya di negeri Melayu, membangkitkan semangat umat di Republik Indonesia dengan syair-syairnya yang menyentuh hati orang. Karena tadi sebagaimana dikatakan Tuan Ketua, kita tidak hanya pandemi corona, tapi pandemi kemiskinan, pandemi kepedulian, pandemi ketidakberdayaan, pandemi begitu jauh sekat antara kaya dan miskin. Maka penyair mesti berpeluang di sini, mesti berperan aktif di sini. Maka syair ketika dia digunakan untuk yang baik, dia menjadi pahala luar biasa. Orang boleh meninggal dunia, tapi tulisan syair tetap kekal abadi. Menulislah, bersyairlah, menulis syairlah, supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Saya kira demikian. Ustaz, kita kan tahu bahwa kepenyairan, syair ini seperti sampaikan Ustaz tadi, bahwa sebelum masuk hal-hal lain, sebelum belajar Al-Quran, sebelum belajar yang lain, saya telah lebih dulu masuk. Dan kita dan saya melihat bahwa dunia syair, kepenyairan ini merupakan salah satu hal yang sangat dekat dalam sejarah umat manusia. Kalau kita melihat sejarah 7 kebudayaan besar dunia, misalnya ada Yunani kuno, ada kebudayaan Yangtze, Huanghu, ada Babilonia, ada Euphrates, Tigris, ada Gangga, Yamuna. Bahwa pewarisan, salah satu pewarisan yang paling penting yang mereka tinggalkan adalah
karya-karya syair atau puisi, seperti puisi-puisi Homer di Yunani. Ini menunjukkan bahwa memang ini sesuatu yang sangat dekat dengan manusia. Dan kalau kita melihat misalnya pada masa lampau, seperti Ustadz tadi menyebut nama Hasan bin Sabit, bahwa pada masa jahiliyah juga begitu banyak penyair-penyair yang hebat. Ketika saya membaca misalnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah menuliskan bahwa pada masa lampau ada sejumlah penyair-penyair hebat yang bertarung di pasar Ukas misalnya. Ada penyair yang bercerita tentang kepahlawanan kabilah, ada yang bercerita tentang perempuan, yang kemudian timbul pikiran bahwa seperti yang Ustaz sampaikan bahwa syair ini sesuatu yang tak layak jadinya. Kemudian tapi pada masa Nabi dan seterusnya banyak muncul penyair, bahkan para pemimpin juga menjadi seorang penyair. Kita ingat abad ke-16 sebelum Muhammad Al-Fatih menyerang Konstantinopel, dia meninggalkan sebuah catatan kecil kepada istrinya adalah sebuah puisi. Dan ini tentu sangat luar biasa. Dan bagaimana Ustadz memandang bahwa penting atau tidak karya-karya puisi ini, syair, apakah menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting dalam mengembangkan syiar seperti yang sampaikan itu. Sebab kita melihat bahwa di berbagai tempat orang berproses untuk menjadi penyair. Sebab ini perlu juga. Sebab banyak seperti Bang Aris selalu bilang penyair itu diikuti oleh orang sesat. Yang berjalan di dalam lembah. yang tidak melakukan apa yang dia katakan gitu kan. Dan bagaimana pentingnya seorang pemimpin agar dekat dengan dunia penyairan. Kalau kita membaca Al-Quran, maka tidak paham kata yang ada dalam surat itu, dalam ayat itu, kemana kita mau bertanya? Maka jawabannya adalah syair. Makanya di Universitas Al-Azhar, jurusan yang paling sulit adalah jurusan bahasa Arab. Saya diwanti-wanti sama kawan-kawan, jangan ambil jurusan ini, nanti kau menghafal syair jahili. Syair jahili, syair-syair yang ditulis orang-orang jahiliyah, dan itu mesti dihafal dengan kosakata yang umurnya ribuan tahun. Sedangkan bahasa Melayu yang dulu saya sempat kuliah di Universitas Kebangsaan Malaysia, rupanya di UKM ini kita tetap juga suruh mengambil bahasa Melayu 2 SKS. Mungkin mereka ragu kita ini tak Melayu. Nah, jadi tetap juga ambil. Nama guru dosen bahasa Melayu Cik Rusdi. Jadi datang Cik Rusdi, dia bagilah kami manuskrip yang umurnya 100 tahun. Begitu kami baca, kami tak paham. 100 tahun umur manuskrip Melayu kita tak paham. Bagaimana kita memahami Sahih Bukhari yang disusun oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, meninggal 256, 1100 tahun yang lalu. Kita bisa paham sekarang. Itu kenapa? Karena penyair-penyair jahiliyah mengekalkan bahasa itu, lalu kemudian orang memahami kata-kata dari penjelasan penyair itu sebelum Islam datang. Lalu Islam datang tidak menghilangkan syair dan penyair, tapi menempatkan pada tempatnya, karena mata ini suka pada yang indah-indah. Zayyana sama ad-dunya bizinatinil kawakib. Kami hiasi langit itu dengan bintang gemintang. Kalau mata suka melihat bintang gemintang yang cantik, maka telinga juga suka mendengar suara-suara lantunan. Tadi ada lantunan-lantunan yang indah. Mata suka melihat yang indah, telinga suka mendengar yang indah, maka hati juga suka kepada yang indah-indah, dan syair adalah sesuatu yang indah. Maka agama, khususnya Islam, dia tidak menghapuskan ini, tapi dia meletakkan pada tempatnya. Maka jadilah penyair-penyair seperti Hasan bin Sabit, jadilah penyair. Andai pun pernah bersyair yang tidak baik, maka setelah itu bertaubat menjadi penyair-penyair yang baik. Dulu ada seorang penyair, dia mengejek orang yang sholat. Dengan bersyair dia katakan, yang dihinakan Allah itu bukan orang mabuk, yang dihinakan Allah itu orang yang sholat. Karena tak ada dalam Quran itu dikatakan celaka orang yang mabuk. Yang ada itu adalah fawailul lil musallin, yang celaka itu orang yang sholat. Tapi kemudian setelah dia bertaubat, lalu kemudian dia gubah syair-syair baru, syair-syair hijrah dia, maka lahirlah syair yang sampai hari ini kekal abadi, mungkin karena keikhlasannya. Itulah yang selalu dinyanyikan, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ilahi, ya Tuhan, lastu lil firdausi ahla, aku tak layak masuk ke dalam surgamu. Wala aqwa ala naril jahim, karena dosa dia sebelum hijrah itu begitu banyak. Wala aqwa ala naril jahimi, dan aku tidak kuat untuk masuk ke dalam nerakamu. Zunubi mislu a'dadir rimali, dosa-dosaku sebanyak
buih di lautan, sebanyak pasir di pantai. Tapi aku yakin dan percaya, fa innaka ghafiruz dzambil azimi, dosaku yang banyak lebih banyak dan lebih besar lagi ampunanmu ya Allah. Jadi kejahiliahan dia hilang, maka yang kekal abadi. Betul kata Allah, ammaz zabadu fayadhhabu jufaa, yang tak bermanfaat akan hilang dihembus angin. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ardh, yang kekal abadi adalah yang bermanfaat buat orang banyak. Saya yakin dan percaya penyair-penyair kita, termasuk yang anak-anak muda malam ini hadir, mudah-mudahan menjadi penyair-penyair yang bermanfaat buat masa depan, insyaallah. Amin. Amin. Begini Ustaz, ada salah seorang orientalis namanya Karen Armstrong. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bahasanya dia tutur itu sangat indah. Dan Rasulullah sendiri dia mengaku bahwa salah satu guru bahasa dia adalah Halimah Sa'diyah, maka dia dikirim ke kampung. Jadi bagaimana perhatian terhadap syair, terhadap bahasa itu sungguh sangat tinggi di dalam Islam. Bagaimana kita menjelaskan itu? Makkah itu tempat bisnis. Oleh sebab itu di sana ada orang dari Abyssinia yang kita kenal dengan Habasyah, Ethiopia. Di Makkah juga ada orang Rom dari Romawi. Contohnya sahabat Nabi Suhaib Ar-Rumi. Di Makkah juga ada orang Nubia, Afrika Utara. Contohnya Bilal bin Rabah. Di Makkah juga ada orang Persia. Contohnya Salman Al-Farisi. Artinya bahasa Arab di Makkah itu karena dia pusat peradaban, karena dia pusat bisnis dagang, tiap tahun orang berkumpul, jadi bahasanya kacau. Sama lah macam bahasa orang Pekanbaru. Tak ada dong. Juga. Jadi bahasa apa itu? Ya, kalau mau bahasa yang asli, pergi ke Bengkalis misalnya, pergi ke suku Talang, di bahasa. Nah, Imam Syafi'i lahir 204, lahir 150, meninggal 204. 200 tahun sesudah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara dia bisa memahami Al-Quran dengan bahasa aslinya? Dia belajar bahasa Arab di suku Bani Hudzail 20 sana, 20 tahun. Kenapa? Supaya tidak terkontaminasi dengan bahasa yang tidak original tadi. Untuk memahami Quran hadis dengan bahasa aslinya, dia mau mengasingkan diri di suku Bani Hudzail. Karena suku itu asli, bahasanya asli. Ada satu ayat, Fatirus samawati wal ardh. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, tak mengerti ayat itu. Dia baru mengerti makna fatir itu sampai datang dua orang Arab Badui mengambil upah menggali sumur. Orang yang pertama mengatakan, ana fatartuha. Fatara, barulah dia paham, oh itu makna fatir. Ana fatartuha, aku pertama menggali, sesudah aku menggali barulah engkau menggali. Kata Abdullah bin Abbas, ternyata makna fatir pertama kali dari kata orang yang mengatakan menggali sumur tadi, aku yang pertama menggali barulah engkau. Fatirus samawati wal ardh, Allah yang pertama kali mencipta langit dan bumi, tak ada satupun yang bisa mencipta seperti dia. Memahami Al-Quran dengan keaslian bahasa, dan yang menjaga bahasa itu tetap asli adalah para penyair-penyair. Jadi kalau mau tahu bagaimana bahasa Melayu yang asli, kita bangga. Ketika dulu orang berkata di buku sekolah kita, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, dan tulis di situ Melayu Riau. Dan sekarang siapa yang bisa menjaga bahasa itu, maka insya Allah penyair-penyair Riau. Tuan-tuan dan puan-puan, bahwa benar seperti yang dikatakan Ustaz Somad tadi, bahwa di tempat kita di kawasan Melayu ini, bahwa syair memang menjadi satu kekuatan untuk membangkitkan semangat. Misalnya kita mengenal ada perang sabil, ada syair sabil di Aceh misalnya, kemudian di Kayak Siak, kemudian kita masih belum terlalu lama sebetulnya Tuanku Iman Tambusai juga didampingi oleh penyair, sehingga kita dapat melihat bagaimana Tuanku Tambusai mengatakan, saya lebih bagus mati di mana pertempuran daripada mati di tempat tidur. Sampai itu diubah oleh penyair. Dan kita mengetahui bahwa begitu besar sebetulnya pengaruh Islam pada penyiaran kita ini. Nah, salah satu sebab pengaruh Islam kita yaitu dalam bentuk pengolahan kata-kata tersebut syair dan musik di gambus. Bagaimana kalau kita saksikan dulu Slamet dan Siska melantunkan beberapa lagu syair diiringi dengan musik gambus. Silakan.
Pasang suluh luka di tangan, ambilkan untuk bunga dari mana, takdir datang darinya Tuhan, tinggallah kita yang menerima. Ingatlah ingat di masa kini, uang banyak, harta berlimpah, semua itu tinggal di dunia. Rumah yang cantik, rumah yang cantik harus pengganti. Gak mesti penting bergema syahdu, syair tidak merdu menang di taman budi. Kita bertemu, penyair berwakar, seni menyatu. Abdul Somad seoranglah ustaz, banyak ilmu darinya yang kita dapat. Semoga Allah memberi syafaat, berkahlah hidup dunia akhirat. Di taman budi kita bertemu, luruskan niat mencari ilmu, penyair berwakar di tanah Melayu. Semoga Allah memberi restu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, kepada Ustaz Somad kita tanyakan juga bahwa
Di dalam Al-Quran ada satu surah khusus yang menyebut penyair, Asy-Syu'ara, dan surah itu ayatnya panjang sekali. Kemana kita bisa mencari rujukan ini, Ustaz? Artinya setidaknya kita lihat apa menulis ini kemana diarahkan. Asyair, satu orang syair, yang dia baca itu syair, orangnya syair. Jadi banyak kata serapan dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab itu yang penggunaannya berbeda. Ada salah seorang doktor dari Universitas Imam Muhammad V Maroko, dia membuat disertasi doktornya kata-kata dalam bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Nah, jadi salah satu contohnya adalah syair. Syair sebetulnya bukan yang dibaca itu. Yang dibaca itu syair. Makanya dalam Quran disebut wa ma 'allamnahu syi'ra. Tidaklah kami ajarkan kepada Muhammad SAW itu syair. Orang yang membaca itu baru syair. Satu orang. Kalau banyak syu'ara. Maka asy-syu'ara orang-orang yang bersair. Asy-syu'ara yattabi'uhumul ghawun. Penyair-penyair yang dibengkokkan, yang diselewengkan, yang dipesongkan, karena mereka memperturutkan hawa nafsu, lalu kemudian memainkan kata-kata, mempermainkan hati orang. Maka kemudian ketika Islam datang, maka Nabi SAW sebetulnya sama juga dalam hal apapun, bisnis dagang misalnya, sebelum itu mereka curang, riba, maka datanglah Nabi Muhammad SAW meluruskan ini, maka akhirnya yang tidak baik menjadi baik. Begitu juga dengan syair. Maka datanglah sahabat Nabi memuji-muji Nabi, membacakan syair-syair. Nabi diam, sakata wa tabassama. Nabi diam dan tersenyum. Maka Nabi diam dan tersenyum itu mengandung makna hukumnya mubah. Maka datanglah ulama-ulama menyusun syair-syair yang begitu indah. Abtadi'ul imla abismidzatil adiyah mustadirra faidhal barakati ala ma ana lahu wa aula, yang kita kenal dengan nama istilah syair Al-Barzanji. Itu adalah kumpulan syair-syair yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Nama kampungnya Barzanjah di Irak. Lalu kemudian ayahnya pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah itu dia menuntut ilmu, menjadi orang yang alim. Pada masa pemerintahan Turki Utsmani diangkat dia menjadi mufti, ahli fatwa, pemimpinnya para ulama di Yaman. Menjelang akhir usianya mereka menulis syair-syair, sampailah ke negeri Melayu populer syair Al-Barzanji. Kemudian ada pula syair yang disebut dengan syair ditulis oleh Imam Al-Busiri. Nama kampungnya di Alexandria, Iskandaria, Mesir, 200 km dari Kairo. Dia tulis syair-syair begitu indah. Waktu itu tangannya lumpuh. Tangannya lumpuh, tidak bisa. Satu-satunya perbuatan yang bisa dia lakukan hanyalah menulis sambil tertatih-tatih. Akhirnya jadi. Lalu kemudian ketika syair ini tidak tahu mau dikasih judul apa, sampai akhirnya dia antara tertidur, dia melihat datang sesosok. Kalau dia baca kisah dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, sosok yang datang itu adalah Sayyidina Maulana Muhammad SAW yang memakaikan kain jubah kepada dia. Kain jubah itu disebut dengan burdah, maka disebutlah syair pujian, itu disebut syair burdah. Imam Al-Busiri tadi malam tampilkan syair rudah dari Kuancing sini dengan masuk seperti yang kita katakan. Masya Allah. Dari Melayu juga ada namanya syair rudah yang disebut pada burdah itu. Burdah. Nah, dia mau baju yang apa? Baju yang besar gitu. Nah, kain orang Arab ini jubahnya seperti pakaian para habaib, Habib Umar bin Hafiz, Habib Salim Syatiri. Di dalam ini jubah putih, kemudian ada jubah di luar biasanya warna hitam, warna gelap. Yang di luar ini disebut dengan burdah. Nah, itu yang dipakai Nabi SAW itu burdah. Burdatul khadra, burdah berwarna hijau. Nah, maka disebutlah syair itu karena waktu dia tidur dipasangkan Nabi disebut dengan syair burdah. Dan ketika Nabi sudah memasangkan itu, dia terbangun dan dia dalam keadaan sembuh sehat walafiat berkat pujian. Maka berlomba-lombalah para ulama menulis syair. Ada syair Simtud Durar. Kemudian yang terakhir masih hidup orangnya Habib Umar di Madinah menulis syair Ad-Diyaul Lami. Nah, ini kurang di tempat kita kurang populer. Penyair-penyair membuat puji-pujian untuk Nabi Muhammad SAW, maka bisa dibuat musabaqah maulid Nabi, lomba syair.
Ini ide yang sangat bagus, tepuk tangan untuk Ustaz Somad. Luar biasa. Jadi Ustaz Somad ini bicara soal syair itu sudah luar biasa, apalagi bicara soal yang berhubungan ilmu langsung. Gini Ustaz, ada satu pandangan orang bahwa dia bilang kalau misalnya Nabi Musa itu melawan penyihir, sementara kalau Rasulullah SAW itu melawan penyair. Ini artinya ada batas-batas yang harus diperhatikan oleh seorang penyair yang kita kalau kita sebut sebagai satu wawasan estetika. Kira-kira Ustaz, apa kira-kira yang bisa menjadi dalil untuk kita membatasi sesuatu syair dalam pandangan Islam? Kreativitas tanpa batas. Akal itu kalau tidak dibatasi dia liar, dia akan pergi kemana-mana. Hati pula juga perasaan, kalau sudah bercerita tentang rasa, rasa itu juga tak terkendali. Hati kalau diajak berasa, maka dia tak ada batasan. Pikiran juga kalau diajak, makanya filosof-filosof itu banyak yang nyasar, yang sesat. Maka ketika akal dan hati ini mulai liar, datanglah syariat Islam. Syariat itu adalah koridor bagaimana kita hidup. Bagaimana siapapun sebenarnya punya potensi untuk liar. Tidak hanya penyair, filosof liar, pemimpin liar, orang kaya liar. Maka ketika Islam datang, dia membuat aturan-aturan. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah, mengingkari akhirat, mengajak membuat perbuatan tercela, dia menjadi haram. Tapi kalau syair-syair ini mengajak mengingat Nabi, mengesahkan Allah, membuat rasa ketakutan kepada buat dosa, maka dia bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Kita punya segmen-segmen. Ada orang yang bisa ditegur dengan ceramah, tapi ada orang dengan ceramah dia tak masuk, tapi dengan syair justru masuk ke dalam hatinya. Maka kita, siapakah di antara kita ini nanti yang mulia di hadapan Allah? Apakah penceramah atau penyair? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak melihat bentuk kamu, wala ila suwarikum, tak melihat rupa kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Ada penyair yang mungkin tidak populer di mimbar, tidak khutbah Jumat, tapi beberapa syairnya menyentuh hati orang menjadi bertaubat, menyentuh hati orang menjadi cinta kepada Muhammad SAW, maka boleh jadi itu memasukkan ke dia dalam rahmat dan surga Allah SWT. Jadi kalau dapat disimpulkan sedikit bahwa ini jalan lurus. Jalan lurus itu adalah jalan bagaimana kita ikuti Islam, ikuti ajaran yang kita anut ini. Sama juga misalnya dalam adat Melayu, Ustaz seperti tahu bahwa adat Melayu itu suatu tradisi mau dipakai, dilihat dulu bagaimana dari pandang Islam. Kalau misalnya dia berlawan dengan Islam, diluruskan dulu. Kalau tak bisa diluruskan, tinggalkan. Nah, ini jalan lurus. Nah, berkaitan dengan itu juga lah seorang penyair kita dari Jawa Timur, Banyuwangi, ikut di dalam kegiatan kita ini. Dia menyampaikan sebuah puisi berjudul Jalan Lurus. Karena dia berada di Banyuwangi, sementara kita ada di sini, maka kita lihat saja video beliau. Silakan tampilkan video Samsudin Adelawi dari Banyuwangi. Jalan pulang itu lurus adanya, kita saja yang membuatnya berkelok-kelok. Jalan pulang itu sejatinya lapang, kita saja yang membuatnya sempit. Jalan pulang itu mulus dari sananya, kita saja yang membuatnya terjal, beronak, berduri. Jalan pulang itu terang benderang, kita saja yang membuatnya temaram. Saatnya kita kembali menapaki jalan pulang yang lurus dan mulus, yang luas dan benderang, sebelum kereta waktu menurunkan kita di ujung jalan pulang. Jalan pulang itu sungguh, jalan pulang itu lurus dari sananya, kita saja yang membuatnya penuh kelok, menanjak dan terjal.
Baik, Ustaz, menyambung ada yang terpikir bagi saya seperti disampaikan oleh Bang Taufik tentang penyair. Penyair ini kan kerjanya mengolah kata. Orang-orang juga selalu mengatakan bahwa penyair ini dekat dengan penyihir, bahwa mereka mampu menghipnotis orang lain. Dan kita melihat bahwa memang dalam hidup kita kata-kata memang memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mempengaruhi orang lain. Dalam sebuah diskusi kami pernah mendiskusikan bahwa orang-orang tidak pernah bertemu dengan Buddha Gautama. Tapi ketika orang membaca kitab-kitab agama Buddha, ada sekian ratus juta orang menjadi pemeluk agama itu. Orang tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi yang mereka baca adalah kata. Kitab suci adalah sebuah kata, secara arti ada kata depan kita. Ada lebih dari 1 miliar orang beriman karena kata-kata. Ada lebih dari 1,5 miliar orang beriman karena kata-kata yang ada di dalam Bible misalnya. Orang tak kenal Konfusius, tapi ajaran Konfusius muncul di mana-mana karena kekuatan kata-kata yang indah. Bagaimana Ustaz melihat, benarkah bahwa kekuatan kata ini, karena kalau kita melihat di Amerika misalnya, serasional apapun manusia, mereka tetap menginginkan munculnya seorang pemimpin yang memiliki kata-kata yang bagus. Bagaimana Ustaz menilai kekuatan kata-kata dalam kehidupan? Sehingga banyak orang ingin menjadi penyair agar bisa menguasai orang lain, misalnya bisa lebih mudah merayu orang lain misalnya. Jadi bagaimana Ustaz memandang kekuatan kata dalam kehidupan manusia? Inna minal bayani la sihra. Inna sesungguhnya, minal bayan maksudnya kata-kata yang jelas, la sihra, dia seperti sihir. Itu makanya penyair itu bisa dia membuat orang terpukau, terpesona. Orang yang punya banyak utang bisa lupa. Nah, itu. Makanya kalau sudah musim-musim dekat-dekat momen-momen penting, orang-orang yang bisa memukau ini, sebetulnya saya kalau mau digolongkan, mau dikategorikan dalam tablik akbar itu, kalau pengajian kan saya duduk baca kitab. Tapi ketika tablik akbar itu bermain dengan kata-kata. Makanya sebelum itu saya sholat sunat dulu 2 rakaat, saya dalam keadaan berwudu, saya minta kepada Allah, yang kubawa ini adalah kitab sucimu, ya Allah, yang mau kusampaikan ini adalah sabda nabimu, ya Allah, yang mau kuhadapi ini adalah hamba-hambamu. Jantung mereka berdetak karena engkau, hidup mati mereka di dalam kuasa kudrat iradat engkau, kuserahkan diriku kepada engkau, la haula wala quwata illa billah. Karena itu bukan kuasa saya. Maka banyak hal-hal yang di sebelumnya ingin saya sampaikan, begitu berhadapan dengan orang di stadion 100.000 orang, saya serahkan semua kepada Allah. Mukjizat sudah tak ada lagi dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ilham tetap ada. Maka kalau hati itu, kata Al-Ghazali, cermin, kalau dia bening, maka dia punya connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada penyair-penyair hati. Dari mana datangnya syair itu? Apakah dari lidahnya? Tidak. Ala fil jasadi mudghah. Dalam diri ini ada segumpal. Segumpal itu ada orang menyebutnya jantung, ada orang menyebutnya hati. Saya tak mau ikut membawa kita pada konflik apakah jantung ada hati, kita kombinasikan saja jantung hati. Lalu di jantung dan di hati itulah sebenarnya letak kata-kata itu. Makanya seorang penyair berkata, innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ila lisanu 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya kalam itu letaknya di jantung. Innal kalama, kalam la fil fuadi, dia letaknya di dalam. Wa inna ma ju'ila lisan, diciptakan lidah 'alal fuadi dalila, untuk menunjukkan apa yang ada di dalam. Jadi ketika saya mengungkapkan kata-kata saya, dia sama seperti gunung es. Yang tampak itu sebenarnya hanya sepertiga, 2/3-nya lagi di dalam. Begitu juga ketika seorang penyair menuliskannya dalam bentuk kata-kata, dia sudah habis jurus untuk mengambil kata yang paling mewakili hatinya. Maka kalau sudah bercerita tentang rasa, rasa tak bisa diwakili oleh kata. Kata terlalu miskin untuk menceritakan apa yang ada dalam rasa. Maka banyak orang yang tak mau ngomong. Kenapa bang tak cerita? Ku tahu yang kau mau. Karena dia menurut dia cukup dengan rasa saja. Saya kira hubungan kita selama ini dengan Tuan Taufik Ikram Jamil dalam selama ini ada sesuatu yang membuat kita bisa dekat, bisa akrab tanpa kata. Kita bisa saling merasakannya. Nah, jadi seorang penyair, dan saya sangat rindu sekali dengan Ustaz. Ahabbakallah bima ahbabtani. Lalu kemudian seorang penyair bisa mengungkapkan itu dalam bentuk tulisan,
Ya kalau malam ini kita menikmati dua-duanya, ada tulisan, ada yang dibacakan, maka sesungguhnya sebagaimana dikatakan Tuhan tadi, maka ketika orang menulis itu usia ribuan tahun, ketika orang membacanya terpukau. Bagaimana mungkin orang membaca tenggelamnya kapal Pandarwik sampai meleleh air matanya, seolah-olah dia sedang berada di dalam kapal itu, dipukul ombak, dia pas gelombang saat itu. Begitu buku tutup baru dia sadar, rupanya dia naik angkot di Simpang 3 Panam. Bagaimana kata-kata menyihir, dan penyihir-penyihir ini amat sangat diperlukan dalam pilkada 2020. Ya itu, dan kata-kata itu kadang-kadang sekarang ini sering dibolak-balikkan. Sebentar ngomong gini, sebentar kemudian berkata seperti ini. Sebentar baru saja dia ngomong lawan corona, kemudian dia bilang mari kita berdamai. Ini cuman Ustaz. Kemudian kata-kata sekarang di tengah halayak publik kita sekarang ini. Penyair belum hijrah. Enggak. Jadi sekarang begini Ustaz. Sekarang apa jadi Ustaz? Berkaitan itu. Sekarang penyair yang benar-benar penyair, apa yang harus dilakukannya di tengah kata-kata yang begitu dicuaikan, begitu ditelanjangi, begitu dimanipulasi? Di mana posisi penyair dan apa yang harus dilakukan? Ma yalfizu min qaulin, tidak keluar satu kata pun dari mulutmu illa ladaihi raqibun atid, ada malaikat yang mencatat, mengawasi. Maka sebelum kau berkata, sebelum liar dia menjadi kalimat, maka ingat bahwa setiap kata itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari itu mulutmu terkunci. Wa tukallimuna aydihim. Karena kalau mulut tidak dikunci di akhirat, penyair masuk surga semua. Dia paling pandai. Begitu ditanya Allah, kenapa kau begini? Wahai kau yang maha kuasa, itu kata-kataku yang lalu. Hari ini aku sudah berubah. Oleh sebab itulah maka al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari ini mulut mereka kami kunci. Wa tukallimuna aydihim, kami buat tangan mereka bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka bersaksi. Apa yang akan dibicarakan tangan, apa yang akan dipersaksikan kaki. Bima kanu yaksibun. Disitulah peran agama. Silakan kau bersyair, silakan kau beraktivitas, silakan berkreativitas. Islam bukan agama yang memancung kepala orang karena berkarya, tapi ketika dia memakai ini sebagai sarana untuk mengajak ke jalan Allah, ud'u ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata yang santun. Siapa yang bisa berkata santun kalau bukan penyair? Wallah.